Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Maulana Koswara. Saya dari kelas 4 PGSD angkatan tahun 2020. Nah, untuk di video kali ini di sini saya akan menjelaskan konversi satuan menggunakan media seperti ini. Untuk bahan-bahan dan alatnya, teman-teman bisa lihat video sebelumnya. Nah, di sini di video kali ini saya akan menjelaskan konversi satuan menggunakan media seperti ini, dimana di sini ada anak tangga, di sini ada tempat untuk menaruh nilai-nilai angka dari soal, dan di sini untuk tanda nanti penempatan koma. Nah, di sini adalah tempat untuk menyimpan soal, dan kantung-kantung ini adalah tempat untuk menaruh nilai-nilai yang nanti akan disimpan di atas di sini. Nah, bagi teman-teman semua, sebelum saya lanjut ke video pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konversi satuan. Kira-kira teman-teman semua bila mana ada yang belum tahu konversi satuan itu apa? Jadi konversi satuan itu adalah perubahan suatu besar satuan ke dalam satuan lainnya menggunakan faktor konversi satuan. Nah, di konversi satuan tersebut ada beberapa macam. Yang pertama ada seperti panjang, mengukur panjang. Yang kedua mengukur luas. Yang ketiga mengukur volume. Dan yang terakhir ada mengukur berat. Yang dimana masing-masing konversi satuan tersebut akan dijelaskan menggunakan media ini, teman-teman. Nah, bagi teman-teman penasaran dengan pembahasannya, disimak videonya sampai habis. Terima kasih. Nah, baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal-soalnya. Kita mulai dulu dari soal panjang, di mana panjang itu nantinya menggunakan kelipatan 10, luas persegi menggunakan kelipatan 100, volume menggunakan kelipatan 1000, dan berat kembali menggunakan kelipatan 10. Nah, sekarang kita akan menggunakan konversi satuan panjang, yaitu dengan soal 25 km diubah ke meter. Kita simpan soalnya, taruh soalnya di sini teman-teman ya. 25 km ke meter. Nah, karena soalnya itu 25 km, kita taruh angka 25 di atas di sini. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita kasih pin penanda seperti ini, teman-teman, di ujung angka 25 ini di sini. Nah, sekarang kita taruh nilai 0 sampai habis ke sini, teman-teman. Nah, setelah semuanya tersusun rapi nilai-nilainya, sekarang kita hitung 25 km diubah ke meter. Nah, lihat dari sini teman-teman ya. Pernyataannya itu adalah ketika naik tangga itu dibagi, ketika turun tangga itu dikali. Berarti kita lihat kilometer ke meter. Kilometer ada di atas ini dan meter ada di sini. Otomatis tangganya itu turun. Berarti kita hitung berapa kali turunnya. 1, 2, 3. Berarti 3 kali turun. Nah, setelah yang saya jelaskan barusan bahwa
panjang itu adalah kelipatan 10, berarti kita hitung setiap turun tangannya itu kelipatan 10, 100, 1000. Nah, berarti 3 kali teman-teman ya. Untuk menandainya adalah kita hitung setiap titik yang ini itu adalah nilai 0. Karena 1000 itu tadi nilai nolnya itu ada 3, berarti kita lewati titik 0 di sini 3 kali. 1, 2, 3. Nah, berarti di sini teman-teman ya. Nah, karena udah ada pembatas di sini, kita tidak akan memerlukan lagi nilai 0 yang ada di sini. Boleh kita cabut untuk mempermudah untuk penghitungan. Nah, jadi ini teman-teman ya. Jadi hasil dari 25 km diubah ke meter itu adalah 25.000. Nah, soal yang selanjutnya adalah 35 meter diubah ke desimeter. Meter diubah ke desimeter, berarti kita taruh 35 di ujung sini teman-teman, di ujung sebelah kiri dari saya. Nah, sebelum teman-teman bingung kenapa ditaruhnya tidak di sebelah sini, karena meter ke desimeter itu naik, bisa teman-teman lihat. Meter, saya temukan ke dekameter. Mohon maaf, 35 meter diubah ke dekameter. Ke sini teman-teman ya. Meter ke dekameter, bukan ke desimeter. Nah, kenapa posisinya diubah ke sebelah sana, tidak di sebelah sini? Karena bahwa saya jelaskan kembali, untuk nilai yang turun itu taruhnya di sebelah sini. Untuk nilai yang naik, tangganya kita taruh di sebelah sini teman-teman ya. Jadi karena ini meter ke dekameter naik, jadi kita taruh nilainya di sebelah kiri, di sebelah sini teman-teman. Nah, setelah itu kita tancapkan pin di sebelah ujung sini, di paling ujung. Nah, untuk kolom yang ini kita isi dengan nilai 0. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kita tinggal hitung saja teman-teman. Meter ke dekameter naik ya teman-teman, berarti naiknya berapa kali? 1. Nah, karena naik 1 berarti nanti dibagi. Karena naik dibagi berarti dibagi 10. Kalau turun dikali 10, karena ini naik berarti dibagi 10 teman-teman ya. Untuk menghitungnya kita pindahkan aja pin yang ada di sini. Karena ini dibagi 10 itu nolnya ada 1, berarti kita tinggal pindahkan pinnya ini sebanyak 1 kali. Tek. Nah, di sini. Nah, untuk nilai yang 0 ini tidak akan lagi kita pakai, kita turunkan lagi ke bawah. Hasilnya sudah ketemu teman-teman ya, 3,5. Jadi 35 meter diubah ke dekameter, hasilnya 35.
Nah, video selanjutnya yaitu tentang luas. Luas itu adalah kelipatan 100 luas persegi. Ininya sama, namun karena persegi di atasnya itu menggunakan angka 2 untuk luas. Nah, kita lanjut saja ke soalnya teman-teman ya, karena cara dan langkah-langkahnya sama. Kita lanjut saja ke soalnya. Di sini saya mempunyai soal yaitu 30 dekameter diubah ke meter persegi. 30 dekameter persegi diubah ke meter persegi. Karena dekameter persegi itu sama dengan are, jadi kita rubah bahasanya jadi 30 are diubah ke meter persegi. 30 are kita ubah ke meter persegi. Nah, ini coba ya teman-teman, kita tulis simpan 30-nya karena ini bakal turun 30 are di sini ke meter persegi. Karena turun berarti kita taruh di sini nilainya 30 are. Nah, setelah itu kita kasih penanda di sini. Nah, selebihnya kita taruh angka 0. Seperti ini teman-teman ya. Kita hitung saja langsung 30 are ke meter persegi. Berarti dari sini turun ke meter persegi. Nah, berarti turun satu kali. Karena ini kelipatan 100 dan 100 itu memiliki 2 nol, berarti kita lewat teman-teman ya. Ini kan 0, 2 nol ini. Kita langsung saja pindahkan pin ini melewati 2 nol ini. 1, 2. Nah, berarti di sini teman-teman. Nah, karena udah ada pembatas, berarti nilai 0 yang di sini tidak akan lagi digunakan. Kita turunkan saja ke bawah teman-teman. Nah, jadi sudah ketahuan hasilnya yaitu 3000. 30 are ke meter persegi itu hasilnya adalah 3000. Nah, untuk soal yang selanjutnya adalah 400 cm persegi diubah ke meter persegi. Lihat dulu teman-teman ya, sentimeter ke meter, sentimeter persegi ke meter persegi itu naik, berarti kita tempatkan nilai soalnya itu di sebelah sini teman-teman ya. 400 meter diubah ke meter persegi. Berarti 400, kita taruh 400 di sini. Kita tempatkan pinnya di paling ujung sebelah sini. Nah, untuk kolom yang ini seperti biasa kita isi dengan nilai 0. Kenapa saya diisi semua? Supaya kelihatan lebih rapi teman-teman ya. Nah, sekarang kita ubah dari cm persegi ke meter persegi. Kita lihat di sini teman-teman, cm persegi ke meter persegi berarti naik. Kalau naik itu dibagi 1, 2, berarti dibagi kelipatan 100, 2 kali kelipatan 100.
karena 100 itu nolnya ada 2, berarti dibagi sebanyak 10.000 teman-teman ya. Karena 10.000 itu dan nolnya ada 4, berarti kita lewati titik ini sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah di sini teman-teman. Nah kita gunakan 0 di depan koma sebanyak 1 saja teman-teman ya. Cukup menggunakan 0 di depan koma sebanyak 1. Nah selebihnya kita tidak digunakan, kita turunkan kembali. Nah untuk teman-teman, untuk memudahkan penulisan nantinya, 0 di sini pun yang di belakang angka 4 ini pun bisa kita turunkan teman-teman ya. Di belakang angka 4 yang ini, yang 400 ini tadi itu bisa kita turunkan nolnya 2 menjadi nilainya 4. Nah jadi ini adalah nilai yang utuhnya teman-teman. Nilai yang utuh ini yang tersimpan di sini adalah hasilnya teman-teman. Jadi 400 cm persegi dirubah ke meter persegi adalah 0,04 meter persegi. 4 meter persegi. Nah selanjutnya kita lanjutkan videonya ke konversi satuan volume. Nah di volume itu yang membedakan kelipatannya menjadi kelipatan 1000. Kalau panjang itu kelipatan 10, kalau luas itu luas persegi kelipatan 100, dan volume itu adalah kelipatan 1000. Nah baik teman-teman, karena cara dan angka-angkanya sama, kita langsung saja ke soalnya, yaitu 82 meter kubik dirubah ke desimeter kubik. Nah untuk tangganya tersebut menjadi rubah. Kalau luas tadi pangkat 2, kalau volume itu menjadi pangkat 3 yang dinamakan dengan kubik. Kalau luas adalah persegi, kalau volume adalah kubik. Soalnya itu adalah 82 meter kubik dirubah ke meter kubik. Kita lihat dulu teman-teman ya, naik apakah turun. Kilometer, meter, meter, meter. Nah, meter ke desimeter. Oh, berarti turun teman-teman ya. Karena turun, kita tempatkan nilainya di sebelah sini teman-teman ya, di sebelah kanan saya. 82. Nah, setelah itu kita seperti biasa kita kasih tanda di ujung angka 2 di sini. Nah, untuk sisanya kita isi dengan nilai 0. Nah, setelah susun rapi seperti ini, kita tinggal konversikan teman-teman ya, dari meter kubik ke desimeter kubik, yaitu turun 1 kali, berarti kelipatan 1000 dikali kelipatan 1000. Karena 1000 itu memiliki nilai angka 0 itu adalah 3, berarti kita lewati titik ini 0 di sini sebanyak 3 buah. Berarti 1, 2, 3. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, kasih tanda di sini. Karena ini ada pembatas yang nilai 0 di sini sudah tidak digunakan lagi, maka kita turunkan saja teman-teman. Nah, maka
maka sudah ketahuan hasilnya teman-teman ya, berapa, yaitu 82 meter kubik dirubah ke desimeter kubik adalah 82.000. Ribetnya yaitu 800 mm kubik dirubah ke cm kubik. Kita lihat dulu teman-teman ya, milimeter itu ada di tangga paling bawah, berarti otomatis bakal naik kalau dirubah ke cm kubik. Nah ke sini, nah benar teman-teman ya, berarti naik. Kalau naik seperti biasa kita taruh nilainya itu di sebelah kiri saya, di sebelah sana teman-teman ya. 800 milimeter kubik, 800 seperti ini teman-teman. Nah selanjutnya bisa kasih tanda di sebelah ujung sini. Nah sisanya kita taruh nilai 0 di depan angka 800. Nah setelah seperti ini kita konversikan teman-teman ya, dari milimeter kubik ke sentimeter kubik, yaitu akan naik satu tingkat, berarti akan dibagi kelipatan 1000. Karena 1000 itu memiliki 3 nol, berarti kita lewati titik 0 ini sebanyak 3 buah. 1, 2, 3. Nah di sini teman-teman ya. Nah di sini kita hanya menggunakan 1 nol di depan koma di sini. Cuman menggunakan satu ini saja teman-teman ya. Untuk selebihnya yang ke sini kita taruh saja karena tidak akan digunakan kembali. Nah, untuk memudahkan penulisan pun angka 0 di sini pun sebenarnya sudah tidak digunakan kembali dan bisa disimpan saja teman-teman ya. Karena 0 itu tidak memiliki nilai teman-teman. Nah kita gunakan saja seperti yang tertera di papan tersebut. Nah jadi hasilnya itu adalah yang ada di sini teman-teman ya, yaitu 0,8. Soal dari 800 mm adalah 0,8 meter. Nah jadi 800 mm kubik bila kita rubah ke cm kubik adalah 0,8. Nah baik teman-teman, sekarang kita lanjut saja ke soal konversi satuan berat, di mana berat itu terdapat kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Bila disingkat menjadi kg, hg, dg, g, dg, cg, dan mg. Nah lebih baik kita langsung saja ke soalnya, karena cara-caranya pun sama seperti konversi satuan panjang, luas, dan volume. Baik teman-teman, di sini saya mempunyai soal yaitu 75 kg kita rubah ke gram. Nah kita lihat dulu teman-teman ya, bahwa 75 kg ke gram itu naik apa turun? Kilogram ke gram naik apa turun? Kilogram ke gram turun ya. 1, 2, 3,
1, 2, 3, berarti turun 3 kali. Nah, bila turun berarti dikali. Berarti kita taruh posisinya di sebelah kanan saya teman-teman ya. Kalau turun 75, kita taruh 75 di sini teman-teman ya. Nah, setelah itu kita taruh pinnya di samping angka 5 di sebelah sini ya teman-teman, untuk menjadi pembatas bahwa ini sudah ada nilainya. Nah, untuk sisanya kita sisipkan angka 0. Sisipkan angka 0 di sini teman-teman sampai habis supaya kelihatan rapi. Nah, setelah seperti ini, sekarang kita konversikan teman-teman ya, kilogram ke gram. Kita lihat turun berapa kali teman-teman ya. 1, 2, 3, berarti 3 kali. Nah, setelah teman-teman ketahui bahwa teman-teman harus ketahui konversi satuan gram itu memiliki kelipatan 10. Berarti setiap turun rangka tangganya itu kelipatan 10. Karena ini 3 kali turun, berarti kelipatannya 3 kali 10. Kita hitung, karena 10 itu bila kelipatan 3 kalinya adalah 1000 teman-teman ya. 1000. Nah, 1000 itu memiliki 0 sebanyak 3 buah. Nah, di sini kita lewati titik ini sebanyak 3 buah. 1, 2, 3. Nah, jadi di sini teman-teman ya. Nah, sekarang kita batasi dulu sih. Nah, setelah kita batasi, kita buang, simpan saja karena tidak digunakan angka 0 yang ke arah kiri ke sini teman-teman ya, karena tidak akan digunakan kembali. Nah, jadi hasilnya itu sudah kelihatan teman-teman ya. 75 kg bila dikonversikan ke gram adalah 75.000. Untuk soal kedua adalah 500 mg, kita rubah ke gram, konversikan ke gram. 500 mg ke gram. Miligram ke gram naik apa turun? Naik teman-teman ya. Kita lihat miligram ada di bawah dan gram ada di atas, berarti naik. Nah, karena naik berarti kita taruh nilainya, angkanya itu di sebelah kiri teman-teman di sini ya. Yaitu 500. Dan kita taruh pin komanya ini di paling ujung sini. Nah, untuk sisinya ke sebelah sini kita boleh isi dengan angkanya 0. Nah, setelah seperti ini kita lihat teman-teman, miligram ke gram itu naiknya berapa kali? 1, 2, 3. Karena naik 3 kali berarti kelipatan 10 dari 3 itu adalah 1000 ya. Jadi dibagi 1000, karena naik itu dibagi, jadi 500 dibagi 1000. Karena 1000 itu memiliki 3 buah 0, angka 0, berarti kita lewati titik buah yang 3 ini sebanyak 3 buah. 1, 2, 3. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, seperti biasa di depan koma itu kita ambil nilai angka 0-nya itu cuma 1. Ini aja teman-teman ya.
yang kesininya kita simpan saja karena tidak digunakan kembali. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, saya pun seperti biasa karena nilai 0, karena angka 0 itu tidak memiliki nilai, jadi saya mah sering menaruhnya karena tidak digunakan kembali teman-teman ya, karena tidak ada nilainya. Kita taruh saja teman-teman. Nah, jadi hasilnya itu udah kelihatan ya, 0,5 500 mg bila dikonversikan ke gram yaitu 0,5. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Mudah kan? Alangkah baiknya apa yang setelah saya jelaskan barusan bisa teman-teman praktekkan secara langsung, karena dengan praktek kita akan jauh lebih mudah memahami sebuah materi. Oke teman-teman, sebelumnya mohon maaf bila banyak kekurangan karena saya pun masih belajar. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.